Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, bento. Saya mempunyai jam yang banyak. Saya orang kaya, orang yang sedikit-sedikit nonton sekarang jam berapa, sekarang jam sekian, sekian, sampai akhirnya tanya ke tetangga, ini jam berapa, karena saking bingungnya. Tetapi kekayaan melekat pada orang-orang yang kaya, orang yang diberi lebih oleh Tuhan sendiri, entah itu usahanya dengan jujur maupun usahanya dengan jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kekayaan ini membuat orang kadang lupa diri. Kadang membuat pikiran semua yang ada hanya kekayaannya. Lupa di mana orang lain, tetangga, di mana istri atau suami, di mana anak-anak, karena semua ingin menikmati kekayaannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang sudah lupa daratan, orang dengan segala cara untuk memupuk kekayaan demi diri sendiri, orang yang selalu ingin menjadi orang yang kaya turun-temurun sampai 7 turunan. Tetapi awas, nanti keturunan yang ke-8 jadi miskin karena turunannya hanya 7 janjinya. Tetapi yang jelas, orang itu akhirnya bisa korupsi, mencuri dengan tidak jujur, mencari kekayaan dengan tidak memperhatikan etika dan moral, bahkan kemudian akhirnya mencari segala cara dengan cara-cara baik kasar maupun halus, baik itu dengan kasat mata maupun yang tidak kasat mata, supaya semuanya sukses di dalam kekayaan, di dalam pangkat atau jabatan, di dalam status, dan akhirnya menjadikan orang itu lupa daratan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajar oleh Yesus tentang orang kaya. Ada orang kaya datang pada Tuhan dan bertanya, Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup sempurna? Lalu Yesus bertanya, mengapa engkau bertanya kepadaku tentang perbuatan baik? Hanya satu yang baik. Ikutilah perintah Tuhan Allahmu. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah ibu bapamu, hormatilah Tuhan Allahmu. Seperti 10 perintah Allah. Lalu anak muda itu menyatakan, semua itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku. Lalu apa lagi? Orang ini menantang seakan-akan dia sudah merasa sempurna. Lalu Yesus mengatakan, hanya satu yang kurang. Kalau kamu ingin sempurna, jualah segala milikmu, bagikan pada orang-orang miskin, kemudian datang, ikutlah aku. Maka sedih orang anak muda itu karena hartanya banyak. Saudara-saudari yang terkasih, ada peribahasa, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu tertambat atau berada. Saudara-saudari yang terkasih, orang muda yang ingin atau merasa hebat, sudah dengan seluruh tenaga kekuatan sendiri melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan seakan-akan itu sudah beres. Hanya satu, peduli pada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kita habiskan seluruh diri kita untuk mencintai sesama. Kalau Santo Yohanes dari Salib mengatakan, kita mencinta seperti rusa yang mencinta hingga terluka. Karena banyak akibat-akibat dari mencinta, efek dari mencinta, yaitu hati yang terluka. Saudara-saudari yang terkasih, saya punya pengalaman bagaimana orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan berarti orang yang
diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan jabatan, itu menjadi orang yang tidak bisa sempurna. Tetapi bagaimana cara memandang harta itu dan menggunakannya, bahwa itu semua titipan Tuhan, dipakai sejauh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika tidak membuat atau menghambat kita kepada Tuhan, justru kita tinggalkan. Pernah saya namanya program peregrinasi. Bersama satu frater lagi, saya ditugaskan jalan dari Lembang, Bandung, sampai ke Tegal. Dan waktu itu kami berdua, frater berdua-dua. Suatu saat ketika di daerah Kuningan, kami melihat rumah besar. Kami mencoba, karena dalam otak kami, dalam background kami, cerita-cerita banyak orang, kalau orang kaya itu dimintai selalu malah susah, pelit. Lalu kami mencoba, ada rumah besar, kami mengetuk rumah itu dengan pagar yang besar juga, lalu kami berdua minta makan. Lalu bapak itu ternyata dia seorang pensiunan tentara, seorang kapten, ini di daerah Jawa Barat. Kemudian dia menyatakan, kami tuh sudah kehabisan makan siang. Biasanya kami ini kalau makan siang habis, dihabiskan, nanti sore masak lagi. Dan itu sekarang sudah lewat makan siang, kami semua sudah kehabisan makan. Maka ini ada kerupuk satu plastik dari kaleng itu dikeluarkan, dan di situ masih ada juga pisang satu sisir. Maka kemudian saya dan teman saya sesama frater itu makan di situ, makan pisang. Teman saya frater itu asik ngobrol terus, maka saya tidak pernah ikut nimbrung ngobrol, tetapi tidak henti-hentinya menghabiskan pisang dalam satu sisir itu, sehingga teman saya hanya kebagian sedikit karena laparnya, dan saya tidak bernafsu untuk ngobrol, tetapi teman saya tadi semangat sekali. Lalu kami pamitan dengan asumsi memang orang kaya itu susah kalau dimintai. Tidak mungkin dia masak hanya sebatas tertentu dan makan habis seperti itu, lalu kemudian sore masak lagi. Mosok tidak ada sisa-sisa sedikit. Lalu kami mengeluh bersungut-sungut sambil jalan. Tidak begitu lama, mungkin juga sudah jaraknya lumayan, ada anak muda yang mengejar kami dan kemudian memberi uang. Katanya dia ternyata disuruh oleh bapak itu. Saya kaget. Oh, ternyata bapak itu benar-benar tidak punya uang, tidak punya makanan. Maka dia kemudian menyesal dan menyuruh anak muda yang menjadi pembantu di rumah itu untuk mengejar kami dan memberi kami uang. Tapi karena kami tidak boleh menerima uang, hanya boleh menerima makan, akhirnya kami berunding. Roh Kudus berkarya dan menunjukkan, boleh saja kalau uang itu untuk beli di warung makan di sebelah itu. Lalu kami bersama pembantu anak muda itu masuk ke warung makan itu dan makan sampai kenyang. Kemudian akhirnya bahkan anak muda juga ikut makan dan uangnya pun masih sisa. Lalu karena kami tidak enak, begitu baiknya orang tua itu, bapak itu pensiunan tentara, dan saya pun merasa bersalah sudah menghakimi bapak itu. Kami pun kembali ke tempat rumah bapak itu, menerangkan yang jelas berterima kasih atas segala bantuannya, dan menerangkan bahwa kami tidak bisa menerima uang kembali, itu dikembalikan kembalian uangnya, dan kemudian akhirnya kami di situ menyatakan ini untuk kami makan jajan di warung, maka uang sisanya dikembalikan. Yang jelas terima kasih dan minta maaf. Saudara-saudari yang terkasih, harta, kekayaan, pangkat ketika itu bisa membantu kita untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita dan orang lain, maka di situ bisa kita gunakan. Tetapi ketika itu justru menghambat kita,
membuat kita semakin jauh dari pencipta Tuhan kita, maka harus kita hindari, kita lepaskan. Maka kita akan semakin sempurna ketika kita melihat harta duniawi, jabatan, pangkat sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan dan meringankan sesama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.